Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Repaldi dari kelas Penjas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang keempat ada artikulasi dan hambatan kurikulum, dan yang terakhir ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini, menurut Nana Syaudi Sukmadinata 1997 menyatakan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip umum yang di dalamnya terdapat relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua ada prinsip-prinsip khusus yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan atau proses belajar mengajar, atau bisa juga prinsip yang berkenaan dengan memilih media dan alat-alat pembelajaran yang akan digunakan. Nah, yang kedua ada pengembangan kurikulum. Nah, pada dasarnya, pengembangan kurikulum ini merupakan usaha dikembangkan, untuk terus dikembangkan kurikulum ini atau menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Dan pada hakikatnya, pengembangan kurikulum ini merupakannya itu untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan ke depannya mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam proses pedoman belajar mengajar dan penyelenggaraannya kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Nah, dalam ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada dalam perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang kedua sistem, yang ketiga ada nilai filosofis, yang keempat psikologis, sosial budaya, serta politik dan ilmu teknologi. Keempat yaitu ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Nah, artikulasi dan hambatan kurikulum ini bisa jadi juga datangnya dari guru atau pengajar itu sendiri, karena kurangnya partisipasi pengajar itu sendiri, dan kekurangan sesuai ini juga, atau kurangnya partisipasi ini juga terkadang karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari guru itu sendiri mengenai kurikulum ini. Baik, yang terakhir yaitu model-model pengembangan kurikulum. Nah, dalam model-model pengembangan kurikulum ini yaitu terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu ada model the administratif. Nah, model ini yaitu merupakan model paling lama yang banyak dikenal, atau diberi nama juga model administratif atau Lenstab, karena inisiatif dan gagasan pengembangan ini datangnya dari para administrator dan juga para pendidik dan yang menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua ada model the grassroots. Nah, model pengembangan ini yaitu merupakan lawan dari model pertama, karena model ini datangnya dari guru atau sekolah. Yang ketiga ada model the demonstration. Nah, model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi baru mengenai kurikulum dalam skala kecil. Tetapi dalam pelaksanaannya juga model ini menuntut sejumlah guru untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Yang terakhir yaitu ada model systematic action research. Nah, model ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Cyrus berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum yaitu merupakan perubahan sosial. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.